Kekalahan Indonesia atas Irak tentu menjadi pukulan telak bagi timnas. Bagaimana tidak? Karena dengan kekalahan tersebut membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi menjadi lebih berat. Namun jangan menyerah dulu, karena peluang untuk lolos tetaplah ada. Lantas, bagaimana peluangnya? Dan bagaimana cara Indonesia untuk mewujudkan misi yang terbilang sulit tersebut? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, Grup F babak kualifikasi Piala Dunia telah dimulai kemarin. Pada pertandingan pertama mempertemukan antara Filipina melawan Vietnam. Sebagai tuan rumah, Vietnam mengincar kemenangan atas tamunya tersebut. Namun sayang, Vietnam tampaknya terlalu tangguh untuk skuad Filipina. Negara asal Indochina itu akhirnya menang dengan skor 2-0, tentu sebuah awalan yang sangat baik bagi tim asuhan Rosier. Sebaliknya, kekalahan itu membuat Filipina harus bekerja keras lagi jika masih ingin lolos ke babak selanjutnya. Di pertandingan kedua, giliran Irak melawan Indonesia. Secara matematis, Irak seharusnya unggul atas tim Garuda. Benar saja, dalam laga yang dihelat di Basra International Stadium, Irak akhirnya menang atas Indonesia dengan skor 5-1. Hasil yang membuat Irak semakin memperpanjang rekornya atas skuad Garuda. Karena di pertemuan sebelumnya, Irak juga selalu mendominasi saat melawan wakil Asia Tenggara tersebut. Dengan dua hasil pertandingan tadi, kini membuat Irak memimpin klasmen Grup F. Mereka unggul selisih gol atas Vietnam, sementara Indonesia harus terdampar di dasar klasmen karena kebobolan mereka lebih banyak jika dibandingkan dengan Filipina. Untuk pertandingan selanjutnya, Indonesia akan bermain melawan Filipina, sementara Irak akan bermain melawan Vietnam di kandangnya, yakni Stadion Maidin, sebuah pertandingan yang bisa mengubah papan klasmen. Menakar peluang Indonesia versus Filipina. Pertandingan melawan Filipina bisa menjadi titik balik Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Dalam laga tersebut mereka harus meraih kemenangan. Modal untuk meraihnya pun sudah ada, karena dalam pertandingan terakhir Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Namun Indonesia tetap harus hati-hati karena Filipina bisa saja tampil mengejutkan. Apalagi mereka juga baru mengalami kekalahan, sehingga kemenangan harus didapatkan jika masih ingin lolos ke babak selanjutnya. Vietnam dan Irak bakal berlangsung sengit. Jika melihat gaya permainannya, Irak merupakan tim yang sangat baik, sehingga saat melawan Vietnam nanti, laga tersebut diprediksi bakal berjalan ketat. Untuk peluangnya, Irak bisa saja meraih kemenangan tipis atas Vietnam. Tapi jangan remehkan Vietnam dulu, karena negara yang satu ini adalah salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Bisa saja skuad Vietnam mampu meredam permainan efektif dari para pemain Irak. Jika pada akhirnya imbang, maka ini menjadi keuntungan Indonesia jika mereka mampu meraih kemenangan atas Filipina. Sisa 4 pertandingan di tahun depan. Laga melawan Filipina memang sangat krusial bagi Indonesia. Jika di laga tersebut menang, Indonesia tentunya masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Kini tinggal bagaimana menjalani 4 pertandingan sisa di tahun depan. 4 pertandingan itu seharusnya mampu dimanfaatkan oleh Indonesia, mengingat mereka lebih sering menjadi tuan rumah. Ya, tahun depan Irak dan Filipina akan bertemu di Stadion GBK untuk menjalani pertemuan kedua. Sementara saat melawan Vietnam, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah, sementara di pertemuan kedua baru mereka harus bermain di markas Vietnam.
menakar peluang Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, Indonesia akan bermain sebagai tuan rumah sebanyak 3 kali tahun depan. Jika boleh berekspektasi, skuad Garuda seharusnya mampu meraih minimal 7 poin dari 3 laga itu. 7 poin itu didapatkan dengan meraih kemenangan atas Filipina dan Vietnam, sementara 1 poinnya harus didapatkan saat menjamu Irak. Dengan begini, seharusnya Indonesia bisa lolos ke fase selanjutnya. Shin Tae-yong tak menyerah. Meski timnya baru dibantai Irak, namun Shin Tae-yong tak menyerah. Dirinya bertekad untuk meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong setelah pertandingan. Saya rasa ini adalah kekalahan besar dan saya ucapkan selamat kepada Irak yang bermain bagus. Kami akan mencoba bermain lebih baik pada pertandingan kandang nanti, kata Shin Tae-yong usai pertandingan. Lolos ke babak selanjutnya bukanlah hal yang mustahil. Seperti yang dibahas tadi, Indonesia memang masih memiliki peluang untuk lolos. Apalagi di pertandingan ke depan, skuad Garuda bakal mendapatkan kekuatan tambahan dengan hadirnya pemain naturalisasi baru. Kekuatan itu semakin lengkap dengan kembalinya pemain yang sebelumnya mengalami cedera, seperti Ivar Jenner hingga Marcelino Ferdinand. Sehingga hal itu pasti akan membuat kekuatan Indonesia semakin kuat. Lebih lanjut, kekalahan Indonesia memang berpengaruh terhadap peluang mereka. Namun bukan berarti tim Garuda langsung menyerah, mengingat perjalanannya masih panjang. Kini Shin Tae-yong harus bekerja keras lagi agar Indonesia bisa tampil lebih baik. Hal yang harus dibenahi adalah mentalitas bermain. Karena selama ini saat bermain tandang, mentalitas skuad Garuda langsung down, sehingga itu mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi itulah pembahasan soal peluang lolosnya Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, usai pertandingan pertama dikalahkan oleh Irak.